Saudara-saudara, mari kita bicara tentang satu isu penting dalam kehidupan berbangsa kita. Isu ini bukan sekedar soal hukum, melainkan menyangkut denyut nadi demokrasi dan keseimbangan kekuasaan di negeri ini. Hari Kamis 25 September 2025, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang uji materi terkait pasal 11 ayat 6 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Inti persoalannya sederhana, namun implikasinya sangat besar. Frasa persetujuan DPR dalam pengangkatan Kapolri. Pemohon uji materi menilai frasa ini menimbulkan multitafsir. Apakah persetujuan DPR hanya bersifat administratif, sekadar memastikan bahwa calon Kapolri memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang, ataukah persetujuan itu bisa ditarik menjadi instrumen politik yang pada akhirnya justru membatasi hak prerogatif Presiden dalam mengangkat Kapolri? Pertanyaan ini membawa kita pada diskusi lebih dalam tentang bagaimana sistem presidensial kita dijalankan. Dalam teori presidensialisme, Presiden memegang kendali penuh terhadap jajaran pembantunya, termasuk aparat keamanan. Namun dengan adanya frasa persetujuan DPR, kewenangan Presiden dalam memilih Kapolri seolah bergantung pada restu legislatif. Apakah ini masih sejalan dengan prinsip presidensialisme yang murni? Mari kita bandingkan, untuk jabatan menteri, Presiden tidak perlu persetujuan DPR. Untuk Jaksa Agung, Presiden juga berwenang penuh. Panglima TNI memang diatur harus melalui persetujuan DPR, tetapi hal ini sejak awal diletakkan dalam kerangka kontrol sipil terhadap militer yang punya sejarah panjang keterlibatan politik di Indonesia. Nah, apakah polisi harus diposisikan setara dengan tentara sehingga pengangkatannya juga harus melalui mekanisme politik di DPR? Disinilah letak kerumitan persoalan. Ahli hukum tata negara Profesor Jimli Asyidiki pernah mengingatkan bahwa sistem presidensial Indonesia tidak boleh dideformasi oleh terlalu banyak campur tangan legislatif. Jika Presiden tidak bebas mengangkat pejabat strategis, maka yang terjadi adalah sistem presidensial setengah hati, bahkan bisa tergelincir menjadi presidensial semu. Sementara Prof. Mahfud MD dalam banyak kesempatan menegaskan bahwa hukum seringkali dipakai sebagai instrumen politik. Maka tafsir hukum yang kabur seperti frasa persetujuan DPR ini rawan dipelintir sesuai kepentingan politik jangka pendek. Tak kalah penting, Yusril Ikhza Mahendra juga berulang kali menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden adalah amanat konstitusi. Membatasi prerogatif itu tanpa dasar konstitusional yang jelas sama saja dengan mengerdilkan posisi Presiden dalam sistem pemerintahan kita. Masalah berikutnya adalah soal masa jabatan Kapolri. Apakah jabatan Kapolri melekat pada masa jabatan Presiden yang mengangkatnya, ataukah tetap berlaku hingga ada pemberhentian resmi? Kasus Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi ilustrasi nyata. Ia diangkat oleh Presiden Joko Widodo, namun kini masa jabatan Presiden Joko Widodo telah berakhir. Haruskah masa jabatan Kapolri otomatis berakhir atau tetap sah sampai Presiden berikutnya mengangkat pengganti? Pemohon uji materi di MK berpendapat masa jabatan Kapolri seharusnya berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang mengangkat. Tapi, jika tafsir ini diterima, maka setiap kali pergantian Presiden otomatis terjadi kekosongan atau setidaknya pergolakan di tubuh Polri. Bukankah ini berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional? Mari kita tengok perbandingan internasional. Di Amerika Serikat, kepala FBI memang diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Senat. Nama masa jabatannya ditentukan jelas, 10 tahun. Di Malaysia, pengangkatan ketua polis negara sepenuhnya kewenangan eksekutif melalui Perdana Menteri dan Raja. Sementara di Inggris, sistem kepolisian lebih terdesentralisasi, dipimpin oleh pejabat yang bahkan dipilih rakyat secara langsung. Indonesia, kita masih terjebak dalam kerancuan norma. Kerancuan ini membuka ruang bagi krisis legitimasi. Bayangkan, jika DPR menolak persetujuan calon Kapolri bukan karena masalah integritas atau kompetensi, melainkan karena alasan politik praktis. Bukankah ini akan menghambat jalannya pemerintahan? Bukankah ini berpotensi melahirkan konflik terbuka antara eksekutif dan legislatif? Situasi ini juga mencerminkan problem klasik dalam demokrasi kita. Hukum yang kabur, tafsir yang beragam, dan politik yang seringkali lebih dominan daripada nalar konstitusional. Hari-hari ini DPR sedang sibuk membahas revisi UU BUMN terkait larangan rangkap jabatan serta RUU ekstradisi RI Rusia. Semua menunjukkan bahwa tarik-menarik politik di Senayan sangat dinamis.
Jika pengangkatan Kapolri juga dipasrahkan sepenuhnya pada persetujuan DPR tanpa batasan yang jelas, maka yang kita hadapi bukan lagi mekanisme checks and balances, melainkan potensi tarik ulur politik yang mengorbankan kepastian hukum. Di titik ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat krusial. Mahkamah Konstitusi bukan sekedar penjaga teks undang-undang, tetapi juga penjaga logika sistem ketatanegaraan. Frasa persetujuan DPR seharusnya ditafsirkan secara sempit, hanya administratif bukan politis. Dengan demikian, Presiden tetap bisa menjalankan hak prerogatifnya, sementara DPR tetap punya fungsi verifikasi. Saudara-saudara, jika demokrasi adalah rumah besar kita, maka kepastian hukum adalah fondasinya. Fondasi yang rapuh akan membuat seluruh bangunan goyah. Jangan biarkan multitafsir hukum merusak tatanan negara. Mahkamah Konstitusi harus berani menegaskan bahwa persetujuan DPR bukanlah alat tawar-menawar politik, melainkan prosedur administratif untuk memastikan calon Kapolri benar-benar memenuhi syarat hukum yang sah. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjaga marwah sistem presidensial, melindungi prerogatif presiden, sekaligus memastikan Polri tetap kokoh sebagai alat negara, bukan alat politik.